Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam inti dari pembahasan video kali ini ya, yang tentunya masih membahas tugas-tugas pada LMS sertifikasi pendidik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini, Bapak Ibu disajikan 3 modul ya untuk dapat diselesaikan untuk serangkaian aktivitasnya sehingga dapat mendaftar UKP PPG. Nah, untuk modul yang pertama yaitu prinsip pengajaran dan asesmen umum Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal bisa melihat di playlist channel YouTube kami yang berjudul PPG Guru Tertentu. Kemudian modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional, inilah modul yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan yang terakhir yaitu modul pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalam modul pembelajaran sosial emosional. Baik, di dalam modul pembelajaran sosial emosional ini Bapak Ibu disajikan 3 topik ya. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya setelah Bapak Ibu menyelesaikan ketiga topik tersebut, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 3 post-test ya. Dan selanjutnya yang terakhir mengerjakan jurnal pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk ketiga topik ini, untuk topik yang pertama pembelajaran sosial emosional mengapa penting, sudah kami bahas di video sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal bisa melihat di playlist channel YouTube kami yang berjudul PPG Guru Tertentu. Dan di sini alhamdulillah kita sudah sampai pada topik yang kedua di modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Nah, ini adalah serangkaian aktivitas yang ada pada topik yang kedua ya. Tentunya dengan menggunakan alur merdeka ditambah mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Baik Bapak Ibu, untuk aktivitas pada alur merdeka yang pertama mulai dari diri ya. Untuk aktivitasnya apa yang telah saya ketahui tentang pembelajaran dan keterampilan sosial emosional sudah kami bahas di video sebelumnya begitu. Begitu pula dengan alur merdeka yang kedua, pengertian dan cara menerapkan pembelajaran sosial emosional juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Dan yang ketiga, alur merdeka ruang kolaborasi juga sudah kami bahas di video sebelumnya. Jadi jika Bapak Ibu tertinggal untuk ketiga aktivitas ini, silakan bisa melihat di playlist channel YouTube kami dengan judul PPG Guru Tertentu. Dan untuk di video kali ini Bapak Ibu, kita sudah sampai pada alur merdeka yang keempat, yaitu demonstrasi kontekstual ya pada aktivitas integrasi pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalamnya ya untuk mengetahui aktivitas apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk di aktivitas integrasi pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran, di sini Bapak Ibu akan mendemonstrasikan pemahaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan di pembelajaran sebelumnya Bapak Ibu ya, yaitu pada aktivitas mulai dari diri, eksplorasi konsep maupun pada ruang kolaborasi. Di sini saatnya Bapak Ibu mendemonstrasikan pemahaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari ketiga aktivitas tersebut dengan cara membuat atau merancang sebuah modul ajar ya atau rencana pembelajaran begitu. Tentunya ini yang terintegrasi dengan PSE ya atau KSE begitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada petunjuk ya, ada petunjuk 2 terkait tugas ini, yaitu yang pertama tugas merancang sebuah modul ajar. Nanti silakan diklik petunjuknya pada yang berbiru ini ya, tulisan berbiru ini silakan diklik begitu. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman download.
Nah, di sini bentuknya PDF begitu Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Kita lihat ke laptop kita ya di halaman download. Baik, ini adalah file yang kita download tadi Bapak Ibu. Silakan buang angka-angka yang tidak penting ini sehingga menyisakan judul yang kita inginkan begitu ya. Nah, ini adalah tugas merancang sebuah modul ajar. Mari kita buka Bapak Ibu ya. Baik, di sini adalah tugasnya begitu, sama seperti yang di LMS, kita diminta untuk membuat sebuah modul ajar atau rencana pembelajaran ya, yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu dan kelas yang Bapak Ibu ampu begitu. Dan tentunya itu adalah modul ajar yang terintegrasi dengan PSE. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu di dalam rencana pembelajaran tersebut harus menggambarkan penerapan 3 signatur praktis, yaitu ada teknik stop, ada POC ataupun mindfulness ya. Ya, begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan, jangan lupa untuk diupload di Google Drive Bapak Ibu ya. Kemudian atur dengan anyone with the link can view. Jadi hanya orang-orang yang memiliki link tersebut yang bisa melihat. Begitu Bapak Ibu ya, sudah jelas untuk tugasnya ya. Kita lanjut ke LMS begitu untuk melanjutkan instruksi tadi. Baik, di sini mari kita download yang kedua, yaitu panduan demonstrasi kontekstual. Nah, kita download terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik, sudah selesai, kita lanjut ke laptop kita. Nah, ini hasil downloadannya. Seperti biasa, kita buang angka-angka yang tidak penting. Kita sisakan judul yang sesuai dengan kita ya. Nah, ini adalah yang kita download tadi. Kita lihat dalamnya Bapak Ibu. Nah, baik, di sini isinya sama Bapak Ibu ya, terkait pada aktivitas demonstrasi kontekstual, pada aktivitas bagaimana saya dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Nah, ini adalah tugasnya tadi ya, seperti yang kita download sebelumnya begitu, sama persis. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mengkonvert ya untuk petunjuk ini ke Word agar nanti kita bisa lampiri RPP atau modul ajar yang kita buat begitu ya. Seperti biasa Bapak Ibu silakan tulis PDF to Word begitu. Nah, ini ada banyak aplikasi online untuk membantu kita. Kita pilih salah satu, kemudian pilih tugasnya begitu ya yang akan di-convert. Nah, ini baik, sudah selesai Bapak Ibu, kita download. Nah, ini adalah hasil downloadannya Bapak Ibu ya, kita buka. Baik, ini adalah konvertan dari tugas tadi ya. Nah, sekarang sudah bisa dikerjakan. Nah, untuk awal kita jangan lupa menuliskan identitas kita terlebih dahulu ya. Misalkan bisa ditulis nama begitu. Nama siapa? Kemudian instansi ya, kemudian mungkin LPTK, atau mungkin nomor UKG ya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ingin mencantumkan apa begitu di dalam tugas ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan di sini diberikan tambahan ya agar lengkap begitu tadi modul 2 Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran sosial emosional. Oke, pada topik 2 begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini biar lengkap begitu. Nah, ini adalah identitas diri dan juga judul tugasnya, kemudian dilanjutkan sama persis seperti yang ada di LMS ya, dan petunjuk yang memang disediakan oleh LMS begitu. Untuk alur merdekanya kontekstual, aktivitas bagaimana saya dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Nah, ini kita beri petunjuknya sama persis ya, kemudian kita di sini lampiran ya. Lampiran modul ajar. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa melampirkan modul ajar yang dibuat begitu ya. Nah, ini adalah lampirannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah di sini ada lampiran.
Baik Bapak Ibu, di sini sudah diberikan lampiran ya, lampiran modul ajar begitu. Nah, silakan nanti di halaman berikutnya Bapak Ibu menyertakan modul ajar yang sudah dibuat ya. Begitu Bapak Ibu ya, di halaman selanjutnya begitu. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu di video kami selalu memberikan referensi jawaban dari setiap tugasnya ya. Nah, silahkan nanti untuk modul ajarnya dibuat di halaman berikutnya di sini ya. Modul ajar begitu. Nah, dan selanjutnya. Nah, ini adalah referensi modul ajar yang sudah kami persiapkan begitu ya, menggunakan integrasi PSE dan juga salah satu strategi dari antara stop, mindfulness atau teknik stop gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu RPP yang terintegrasi oleh PSE ya, atau disebut sebagai KSE begitu. Sama saja ya. Di sini kami fokuskan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya, karena untuk di komponen yang lainnya itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan, karena yang di sini yang membedakan hanya di kegiatan pembelajarannya itu lebih dijelaskan mana yang termasuk PSE kesadaran diri, kemudian berelasi, manajemen diri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu ya. Di sini integrasinya dalam budaya positif, PSE dan juga diferensiasi ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk membuka pembelajaran mengucapkan salam itu masuk ke dalam budaya positif ya. Kemudian menanyakan kabar itu kesadaran diri. Karena di sini kenapa kok kesadaran diri? Karena ketika guru menanyakan kabar, pasti akan ada anak yang mau menjawab ataupun tidak menjawab. Jadi ini kesadaran diri anak menjawab ataupun tidak. Kemudian Bapak Ibu, untuk berdoa ini juga sama, kesadaran diri Bapak Ibu ya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, itu kesadaran diri juga. Kemudian guru melakukan absensi itu masuk ke manajemen diri. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita melakukan salah satu ketiga strategi ya. Kita menggunakan mindfulness. Di sini kami menggunakan iringan lagu Kue Sera Sera. Jadi anak-anak didengarkan lagu Kue Sera Sera. Nah, setelah itu ditanyakan perasaan mereka setelah melihat atau mendengarkan lagu tersebut ya. Ini dalam bentuk video Bapak Ibu, silahkan nanti bisa dicari di YouTube begitu untuk Kue Sera Sera. Nah, mengapa kami memilih lagu ini Bapak Ibu? Karena di sini kami ini RPP-nya modul ajarnya itu kelas 2 Bapak Ibu ya, kelas rendah. Jadi kita menggunakan video ya yang memang ringan-ringan saja, karena di Kue Sera Sera ini tampilannya itu anak-anak berkebutuhan khusus begitu ya, anak-anak spesial yang bisa menyanyi dengan sangat merdu sekali. Nah, nanti bisa dicek saja Bapak Ibu di YouTube begitu ya, Kue Sera Sera itu bagaimana begitu. Kemudian lanjut Bapak Ibu ya, melakukan ice breaking itu kesadaran diri. Selanjutnya persepsi ya, memberikan pertanyaan begitu, ini juga kesadaran diri. Nah, lanjut Bapak Ibu untuk di kegiatan inti ya. Nah, untuk kegiatan inti di sini Bapak Ibu, pengelompokan siswa itu masuk ke kemampuan berelasi ya. Nah, ketika guru membagi kelompok untuk anak-anak yang terdiri dari 4 sampai 6 orang ataupun berapa begitu, yang penting kelompokan itu kemampuan berelasi masuknya. Selanjutnya guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD itu masuk ke dalam manajemen diri ya. Dan dilanjutkan dengan guru menyiapkan media ajar dan membimbing siswa untuk mengamati dan menyimak video tentang berbagai jenis perasaan, ini juga manajemen diri. Dilanjutkan Bapak Ibu untuk ada integrasi juga di dalamnya, diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi begitu. Untuk kegiatan ketika siswa melakukan diskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang mengenal berbagai perasaan ya, itu kemampuan berelasi, karena di sini mereka berdiskusi ya begitu.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk kegiatan memberikan game interaktif ya. Di sini siswa akan diarahkan menempel gambar di papan tulis untuk kelompok visual, dan kelompok auditori diminta menebak mimik wajah, itu masuk ke kemampuan berelasi. Begitu Bapak Ibu. Dan untuk yang diferensiasi produk baik auditori, visual maupun kinestetik ini masuk ke kesadaran diri ya, dengan berbagai aktivitas tersendiri di dalam setiap kelompoknya ya, bisa diperhatikan ya. Nah, mengapa kok ini bisa masuk kesadaran diri Bapak Ibu? Karena di sini peserta didik menulis perasaan mereka ya terkait pengalaman pribadi. Jadi di sini masing-masing menulis ya. Jadi ada yang mau menulis, ada yang tidak, itu masuk ke kesadaran diri masing-masing saja. Kemudian juga membuat gambar juga masuk kesadaran diri, karena ini tergantung kesadaran masing-masing mau menggambar atau tidak. Begitu pula ketika mau mempraktekkan secara bergantian begitu Bapak Ibu ya, itu masuk kesadaran diri apakah mau melakukan atau tidak. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak diminta menampilkan karyanya di depan kelas begitu, dalam kelompokan begitu ya, secara kelompok, itu masuk ke kemampuan berelasi. Kemampuan berelasi. Dilanjutkan Bapak Ibu untuk aktivitas selanjutnya terkait modul ajar ya di kegiatan pembelajarannya begitu. Di sini guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Nah, ketika guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya begitu, berarti siswa itu sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait pertanyaannya tersebut yang dipilih begitu ya. Kemudian ketika guru memberikan soal kepada peserta didik, ini masuk ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, karena ketika guru itu membagikan soal evaluasi, tentunya anak-anak nanti kan mengerjakan ya. Nah, hasil pengerjaan itu jawaban dari anak apakah memilih A, B, C, D begitu, atau mungkin isian begitu ya, itu masuk ke pengambilan keputusan bertanggung jawab. Jawaban apa yang menurut mereka benar begitu ya, yang bisa mereka pertanggungjawabkan karena sudah memilih jawaban tersebut. Begitu pula ketika guru melakukan penilaian Bapak Ibu ya. Selanjutnya di kegiatan penutup, ketika guru membimbing siswa membuat kesimpulan, itu manajemen diary. Kemudian guru menyampaikan pendapatnya tentang manfaat pembelajaran yang telah diikuti begitu. Di sini mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya di sini guru menyampaikan refleksi secara lisan dari kegiatan pembelajaran yang telah diikuti ya, dan bertanya apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari tersebut begitu, mengapa. Itu termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena ketika guru bertanya hal ini, siswa akan menjawab ya sesuai dengan yang mereka alami. Berarti di situ mereka mengambil keputusan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada semua murid, itu masuk ke kesadaran sosial. Begitu Bapak Ibu untuk referensi modul ajar terkait PSE ya. Nah, untuk di modul ajar ini Bapak Ibu tadi kita selain terintegrasi dengan PSE ya, KSE begitu, kita juga menggunakan salah satu strategi dalam mindfulness ya, dengan menggunakan lagu Kue Sera Sera. Nah, karena kami memilih lagu Kue Sera Sera ini sebagai mindfulness-nya karena ini kelas rendah Bapak Ibu ya, kelas 2 begitu. Jadi kami memilih ini yang mungkin cocok untuk kelasnya begitu ya, untuk tingkatannya. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga memberikan referensi terkait salah satu strategi yang sudah kita pelajari ya, yaitu dengan menggunakan teknik stop. Jadi mungkin kalau sudah kelas besar bisa menggunakan teknik stop Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Ini ya. Nah, tadi sudah kita bahas tadi pertanyaan pemantik ya, persepsi bisa masuk ke kesadaran diri begitu ya. Nah, ini adalah teknik stop juga masuk ke kesadaran diri ya, karena terkait kesadaran diri anak-anak mengikuti teknik stop ini yang dilakukan oleh
Bapak Ibu guru begitu ya, terkait petunjuknya ataupun tidak. Nah, untuk teknik stopnya di sini, Bapak Ibu silakan memilih salah satu lagu ya, instrumen yang memang nyaman untuk didengarkan begitu, untuk mengiringi penggunaan teknik stop ini. Selanjutnya, sambil mendengarkan instrumen alunan musik yang menenangkan begitu ya, anak-anak dipandu untuk melakukan teknik ini. Yang pertama, stop. Di sini hentikan segala aktivitas yang dilakukan anak-anak. Kemudian take a breath, ambil nafas begitu ya, sambil mendengarkan instrumen, guru memberikan petunjuk begitu ya. Atur posisi tubuh dengan itu. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan O-nya ya, observasi, yaitu bertanya apa yang mereka rasakan setelah melakukan aktivitas tadi begitu ya. Setelah itu lanjutkan aktivitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, jangan lupa menggunakan instrumen yang memang menenangkan hati agar nanti bisa bermakna untuk teknik stop ini. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah referensi dari modul ajar yang menggunakan integrasi PSE, KSE begitu ya, dan salah satu strategi yang sudah kita pelajari baik itu pause ataupun stop ataupun main break begitu ya, atau mindfulness. Nah, begitu Bapak Ibu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Begitu Bapak Ibu ya. Dan cukup sekian Bapak Ibu untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Semangat, 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 dan semangat.